Saat ini, mata Qin Chen tertuju pada genangan darah gelap di depannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Aura dingin yang tersisa di genangan darah ini adalah kekuatan jurang maut, namun ada aura unik dunia bawah dalam kekuatan jurang ini, yaitu kekuatan lautan malapetaka abadi. Kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain, membentuk aura yang sangat aneh yang bertahan di seluruh gua. Apa yang ingin dilakukan Taiyin Mingnu? Qin Chen diam-diam merasakan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal, dan tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Nah Qin Chen, apa yang telah dilakukan Taiyin Mingnu ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar dapat memadukan kekuatan abis dan kekuatan laut bencana abadi. Apakah orang ini telah sepenuhnya menyerah kepada klan abis dan ingin menjadi budak dari klan abis? Dia melakukan ini. Apakah kamu tidak takut kekuatan jurang maut akan mencemari seluruh laut bencana abadi dan akhirnya menghancurkan dunia bawah kita? Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld juga berkata dengan marah. Kekuatan jurang maut sangatlah menakutkan dan sangat mencemari, sekali diintegrasikan ke dalam dunia bawah, akan membawa kehancuran yang fatal ke seluruh dunia bawah. Nah Qin Chen, kamu harus menghentikannya. Jika tidak, begitu orang ini berhasil, lautan bencana abadi ini akan menjadi yang pertama tercemar, dan kekasihmu tidak akan bisa kembali ke keadaan semula, kata Kaisar Netherworld dengan marah. Jangan khawatir. Qin Chen melihat sekeliling, apakah itu untuk sisi atau dunia bawah, dia tidak bisa membiarkan Taiyin Mingnu berhasil. Qin Chen, yang telah terkena kekuatan jurang maut, tahu bahwa begitu dibiarkan menyebar, kekuatan jurang maut akan menjadi seperti wabah dan langsung menjadi mimpi buruk bagi seluruh alam semesta. Tapi saat ini, Molly benar-benar tertarik dengan aura tempat ini. Qin Chen, daya tarik yang kuat, aku tidak bisa mengendalikannya jika terus seperti ini. Molly berkata dengan keringat dingin di dahinya, gelisah. Saat ini, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, setelah mencium suasana dingin di dalam gua, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya seperti pengemis lapar, mencoba menyedot atmosfer sekitarnya, menangis mencari makanan. Ketika dia menelan kekuatan jurang yang diberikan oleh Qin Chen sebelumnya, dia tidak merasakan kerinduan ini sekarang. Apa yang terjadi? Qin Chen melirik Molly, hatinya bergerak, dan matanya bersinar. Kolam darah hitam di depanmu berisi kekuatan jurang, dan sebagian dari kekuatan ini telah terintegrasi dengan kekuatan dunia bawah, jadi tubuhmu itu sebabnya aku sangat bersemangat, berintegrasi dengan kekuatan dunia bawah. Molly mau tidak mau berkata, apa hubungannya dengan aku merasakan ketertarikan yang begitu kuat? Petik 2. Tentu saja ada sesuatu ada hubungannya dengan itu. Mata Qin Chen berbinar, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bereaksi terhadap kekuatan jurang maut, kekuatan normal jurang maut setara dengan bahan mentah makanan bagi Anda. Meskipun itu menarik bagi kamu, setidaknya kamu bisa menahannya. Dan, integrasi dunia bawah kekuatan jurang setelah kekuatan harusnya mirip dengan makanan yang telah dimasak. Lebih terintegrasi dan memiliki semua warna, rasa dan wewangian, jadi itu ketertarikan padamu secara alami akan sangat meningkat. Setelah mendengar penjelasan Qin Chen, mata Molly berbinar, aku mengerti, bagi manusia, kekuatan jurang maut adalah daging babi mentah, dan genangan darah gelap di depan mereka adalah daging babi rebus yang dimasak. Dibandingkan dengan daging babi mentah, daging babi rebus lebih enak dan lebih mudah diserap. Godaan bagi yang lapar, setidaknya sudah ditingkatkan ratusan kali lipat, itulah mengapa tubuh saya bereaksi seperti ini. Setelah mengatakan ini, mata Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan tatapannya langsung menjadi panas ketika dia melihat genangan darah gelap. Sebelumnya, dia hanya menyerap sedikit kekuatan jurang dan secara langsung mengkonsolidasikan tingkat kultivasi puncaknya sebagai Kaisar Semu. Sekarang ada begitu banyak kekuatan jurang di depannya. Begitu dia menyerap semuanya,
bagaimana sejauh mana dia bisa mencapainya. Kaisar, celaka, celepuk. Memikirkan hal ini, jantung Molly tiba-tiba berdetak kencang dan dia sangat bersemangat. Tapi ekspresi Qin Chen menjadi sangat serius. Dia mengikuti kerumunan yang kacau dan berpura-pura berjalan-jalan di dalam gua, diam-diam bertanya dan menganalisis. Lambat laun, wajahnya menjadi semakin jelek, kekuatan jurang jelas tidak diizinkan oleh aturan dunia bawah, tetapi setelah mengintegrasikan kekuatan laut bencana abadi, dia benar-benar ada selaras dengan langit dan bumi, dari dunia kecil ini. Mungkinkah ini tujuan dari Taiyin Mingnu? Qin Chen mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan klan kegelapan yang menginvasi alam semesta awal. Ketika klan kegelapan menginvasi alam semesta awal, mereka pertama kali berkolusi dengan leluhur iblis abis, mencoba mengintegrasikan kekuatan iblis sehingga mereka bisa turun ke alam semesta awal. Seberapa mirip apa yang dilakukan klan abis sekarang dengan klan kegelapan saat itu? Tapi bagaimana Taiyin Mingnu melakukannya? Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan jurang maut jelas bukan sesuatu yang bisa dipadukan dan ditahan oleh Taiyin Mingnu, seorang kaisar biasa. Ledakan. Saat Qin Chen sedang menganalisis dan mempelajari, kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba datang, dan dengan suara gemuruh tiba-tiba menyebar ke seluruh gua. Saat berikutnya, celah luar angkasa yang tak terlihat muncul di platform tinggi di depan, di hadapan semua orang, seorang wanita dengan cahaya gelap di sekujur tubuhnya perlahan turun dari celah tersebut. Itu adalah Taiyin Mingnu. Pada saat ini, Taiyin Mingnu mengenakan baju besi bagian dalam yang berongga. Baju besi bagian luar telah dilepas olehnya di beberapa titik, memperlihatkan tubuhnya yang seksi dan panas. Sebagian besar kulit putih dan berminyak terbuka ke udara, menarik perhatian orang, dengan dingin. Gua itu membentuk kontras yang tajam. Pahanya seputih peri di dunia, tanpa jejak rambut di atasnya, mereka sangat langka di dunia bawah tempat para pembudidaya hantu ada di mana-mana, dan mereka bahkan cukup terang untuk menyilaukan mata. Ini terlalu seksi. Banyak pembudidaya hantu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika mereka memikirkan rumor dalam legenda. Dalam pikiran mereka, permaisuri seperti itu menyendiri dan seperti seorang dewi. Di masa lalu, dia hanyalah seorang dewi. Rasanya. Tetapi pada saat ini, dia begitu terbuka di depan semua orang. Meskipun Taiyin Mingnu tidak telanjang, dan menutupi banyak bagian penting tubuhnya dengan baju besi bagian dalam yang berlubang, dia tidak dapat menahan godaan yang membayangi, yang membuat hati orang-orang terbakar. Dan darahku mendidih tanpa alasan. Aku membuatmu menunggu. Taiyin Mingnu merasakan tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia terkekeh, maju selangkah, dan langsung mendarat di platform tinggi. Sudutnya membuat orang-orang yang melihat ke atas dari bawah semakin takut untuk mengangkat kepala. Pikiran bergoyang. Saya telah bertemu dengan permaisuri Taiyin. Semua orang menelan ludah lagi dan buru-buru menundukkan kepala untuk memberi hormat dengan hormat, tidak berani melihat langsung ke atas. Permisi, semuanya. Taiyin Mingnu tersenyum lembut, dan ketika dia mengangkat tangannya, aliran udara hitam tak kasat mata mengelilingi tubuhnya, membuatnya semakin misterius dan menggoda. Orang ini benar-benar dapat mengendalikan kekuatan jurang maut. Di bawah, Qin Chen terkejut ketika dia melihat pemandangan di atas panggung. Kontrol wanita dunia bawah bulan atas kekuatan jurang maut lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Taiyin Mingnu melirik orang-orang di bawah, matanya berhenti sejenak pada Molly dan Qin Chen, lalu melihat yang lain, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, saya pikir kalian semua memiliki banyak keluhan, tentang kaisar ini yang merekrut banyak pembudidaya hantu. Saya dengar. Apa yang Anda pikirkan setelah datang ke sini? Jari merah tua Taiyin Mingnu melewati leher angsa putih, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Semua orang saling memandang dan menelan ludah mereka.
Memikirkan rumor dari dunia luar, hati mereka terasa panas. Mungkinkah rumor itu benar? Apakah Taiyin Pluto memilih mereka untuk menunjukkan wajahnya? Mendesis. Tiba-tiba, banyak orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, perut bagian bawah terasa panas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit, tidak berani berdiri tegak. Salah satu pembudidaya hantu tampan dengan wajah pucat mengangkat kepalanya dengan mata berapi-api dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Permaisuri Taiyin. Saya bersedia mengabdikan diri untuk melayani Permaisuri Taiyin sampai kematian saya. Terkikik. Taiyin Mingnu terkekeh, matanya selembut air tertuju pada orang ini, dia tersenyum lembut dan berkata, apa yang kamu katakan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan. Saya ingin tahu apakah yang Anda katakan itu benar. Pembudidaya hantu tampan terasa panas di hatinya. Dia buru-buru berkata, tentu saja benar. Penyerahanku kepada Permaisuri dapat dipelajari dari langit dan bumi, dan dapat dilihat oleh para dewa dunia bawah. Oh, Taiyin Mingnu memandang pihak lain sambil tersenyum, mengulurkan tangan kanannya seperti batu giok yang cerah, dan mengulurkan jari telunjuknya. Dengan sedikit kait, dia menjulurkan lidah merahnya dan berkata dengan lembut, kalau begitu majulah. Iya, perut pembudidaya hantu tampan itu terasa panas, dan hatinya sangat gembira, ia segera mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju platform tinggi dalam sekejap. Suara mendesing. Di hadapan semua orang, pembudidaya hantu tampan ini mendarat langsung di platform tinggi. Sialan, orang ini benar-benar mengalahkanku. Ketika para penggarap hantu lainnya melihat ini, mereka semua kesal dan terlihat jelek. Belum lagi imbalan apa yang akan diterima oleh Taiyin Mingnu, berada di tempat yang sama dengan Permaisuri dalam jarak yang begitu dekat membuat orang melamun dan tidak bisa mengendalikan diri. Di peron yang tinggi, pembudidaya hantu tampan itu memandang ke arah Taiyin Mingnu yang berada di dekatnya, menelan ludahnya, dan berkata dengan gemetar, saya naik ke bawah. Saya ingin tahu apa yang diperintahkan Permaisuri. Seperti yang dikatakan. Tenggorokannya berguling, dan matanya sangat panas saat dia melihat ke arah Taiyin Mingnu yang telah memperlihatkan banyak cahaya musim semi di tubuhnya. Mendekatlah. Taiyin Mingnu tersenyum lembut. Iya, pembudidaya hantu tampan itu perlahan datang ke Taiyin Mingnu, jarak keduanya hanya 1 inci. Ayo, berlutut, kata Taiyin Mingnu lembut, napasnya sebiru, dan suaranya penuh godaan. Pembudidaya hantu tampan itu tanpa sadar berlutut, memandangi jari-jari ramping Taiyin Mingnu, dengan lembut menggaruk bajunya, dan kuku-kuku tajamnya perlahan turun di sepanjang lehernya, sentuhan itu membuat seluruh tubuh pembudidaya hantu tampan ini seketika menimbulkan bulu kuduk merinding. Mata para pembudidaya hantu jenius lainnya di bawah semuanya menatap lurus pada saat ini. Siapa yang tidak menginginkan perlakuan seperti ini? Bagaimana kabarnya? Taiyin Mingnu terkekeh. Aku berada di bawah kekuasaan Permaisuri, suara kultivator hantu tampan itu bergetar dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Oke, ini yang kamu katakan. Taiyin Mingnu terkekeh, kelembutan di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Saat berikutnya, telapak tangan tajam Taiyin Mingnu langsung menusuk dada pembudidaya hantu tampan ini, meremasnya dengan kuat, dan dengan letupan, jantung pembudidaya hantu tampan ini ditarik keluar dengan paksa, berlumuran darah.